Apa yang ada di benak teman-teman begitu Intan ucapin Bangka Belitung? Ahok, Sandra Dewi? Yap, mereka adalah dua public figure yang berasal dari Bangka Belitung. Selain dua orang tersebut, inget Bangka Belitung, inget timah dong. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan timah terbesar di dunia. Sumbernya ya dari Bangka Belitung ini. Kalau di video Intan Cina Singkawang, orang-orang Tiongkok itu didatangkan ke Kalimantan untuk sebagai penambang emas gitu ya, 11-12 sama Bangka Belitung. Karena piawainya orang-orang Tiongkok dalam menambang, mereka didatangkan ke Bangka Belitung untuk menambang timah. Di video ini tak ceritakan lebih lengkap sejarahnya Cina Babel alias Cina Bangka Belitung itu kayak gimana. Tacia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini reflektif rainbow, jadi kalau kena cahaya keluar efek rainbow-nya. Selain efektif rainbow, ada juga efek lain seperti glow in the dark, emas. Kalau teman-teman nggak suka efek aneh-aneh, mau putih gini doang juga bisa. Ada varian polo shirt, ada t-shirtnya, mau nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 9 ya, seminggu lagi sudah close PO. Setelah close PO sudah nggak bisa order lagi. Selain custom marga, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao, Sakti, Kaisar Tiongkok pertama Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Huan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, bahkan sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Silakan dikepoi di Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Bangka Belitung merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi etnis Tionghoa yang besar di Indonesia. Selain di Jawa, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Pulau Bangka awalnya dianggap sebagai pulau kecil di sebelah timur Pulau Sumatera dan kurang mendapat perhatian. Namun, pada awal abad ke-17, Pulau Bangka ditemukan memiliki cadangan timah yang sangat kaya, menjadikan pulau timah yang terkenal di dunia. Intan mulai dari Bangka dulu. Menurut sejarawan dan budayawan Ahmad Elfian kepada Bangka Pos, orang Tiongkok ini sengaja didatangkan ke Pulau Bangka pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Mahmud Baharudin I Jayo Wikarno. Itu di tahun 1724 sampai 1757, dan Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo pada tahun 1757 sampai 1776. Pada abad ke-18, orang Tiongkok itu memang terkenal ya dalam menambang. Piawai banget, jago banget dalam menambang. Terkenalnya itu di seluruh dunia. Makanya sampai di Kalimantan, Sultan Mempawai itu sampai belan-belanin ngedatengin orang Tiongkok untuk menambang emas di daerahnya. Sampai ada sejarah Republik Lanfang. Apa itu Republik Lanfang? Intan pernah bahas. Ya berasal dari dipanggilnya orang-orang Tiongkok di Kalimantan itu. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang Republik Lanfang, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Begitu juga yang terjadi di Pulau Bangka. Orang-orang Tiongkok dipanggil ke Pulau Bangka untuk meningkatkan produksi timah yang ada di Pulau Bangka. Yang mana pada saat itu orang-orang lokal itu nggak suka menambang ya. Orang-orang lokal itu lebih suka berladang dan mencari ikan di laut. Setelah kedatangan orang-orang Tiongkok ini, produksi timah di Pulau Bangka itu semakin meningkat. Pada tahun 1740, produksi timah di Pulau Bangka itu sampai mencapai 25.000 pikul. Yang mana satu pikul itu dibeli Sultan Palembang seharga 6-8 ringgit. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Bahaudin itu tahun 1776 sampai 1803 itu mulai diangkat kapitan Cina.
Apa itu Kapitan Cina? Kapitan Cina itu gelar untuk petinggi etnis Tionghoa. Terus habis itu juga mulai banyak timbul kongsi-kongsi penambangan timah. Serta diizinkan masing-masing kongsi penambangan timah itu ngebayar pakai pitis timah sebagai alat pembayaran dalam satu distrik. Ini nih pitis timah itu bentuknya kayak gini. Mengetahui Pulau Bangka itu kaya akan timah, perusahaan Hindia Belanda alias VOC memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 1852, VOC itu mendirikan perusahaan timah di Belitung, bukan di Bangka ya. Namanya ini nih, Gemen whatever lah, Intan gak bisa baca. Dan mereka mendatangkan orang-orang Tiongkok sebanyak-banyaknya dengan iming-iming makanan, tempat tinggal, upah. Kebanyakan orang Tiongkok yang didatangkan itu dari Guangdong dan Fujian. Mereka itu direkrut, dikontrak dengan kerja 3-5 tahun. Selama itu mereka tidak boleh berhenti ya di tengah jalan. Jadi kontrak 3 tahun, setahun berhenti gitu tidak boleh. Kenapa kok banyak orang Tiongkok yang mau disuruh ke Bangka Belitung? Ya karena di Tiongkok sendiri kondisi negaranya itu sedang tidak kondusif, perang mulu, sehingga nyawa tuh di Tiongkok siap pelayang aja gitu loh ya. Namanya manusia kan mencari tempat yang lebih damai itu gitu kan ya. Lah sekarang setelah ke Bangka Belitung gitu ya didatangkan sama si Belanda ini, apa enak jadi penambang? Nggak enak guys, gajinya kecil, kerjanya susah, kepala pengawasnya ini itu galak banget, sering pakai kekerasan, kalau males dikit dipukul. Ada juga loh mereka yang dipukul sampai tewas. Pagi-pagi sudah disuruh kerja sampai larut malam, baru pulang, itu pun tidur, pagi sudah berangkat kerja lagi. Pokoknya wis banyak yang gak kerasan dan berharap semoga kontrak segera berakhir. Ya gimana lagi, pas zaman ini belum ada yang namanya hukum HAM-HAM gitu, gak ada ya, bisanya pasrah. Nah setelah selesai kontrak, ada ya yang balik ke Tiongkok itu, ada yang gak balik karena mungkin sudah menemukan tambatan hati di Indonesia tapi jarang. Yang memperbaharui kontrak itu jarang karena kerja dan duit itu tidak seimbang. Meanwhile orang-orang Belanda itu terus ngedatengin orang-orang Tiongkok. Dia mencari orang-orang yang masih lugu untuk bisa dieksploitasi tenaganya, wis kayak gitu. Nah untungnya orang-orang Tiongkok itu saat kerja sebagai penambang, meskipun dia itu kerjanya sesusah itu, digaji sekecil itu, mereka itu rajin menabung. Sehingga setelah keluar dari kontrak, mereka itu ada duit. Dan duit itu dibuat untuk buka usaha. Menurut Mira Sidarta dalam diskusi bertajuk Jejak Langkah Kaum Peranakan Indonesia Silang Budaya Negeri Tiongkok dan Nusantara, ada sedikit perbedaan antara Tionghoa Bangka dan Tionghoa Belitung meskipun sama-sama Tionghoanya. Tionghoa di Bangka itu didatangkan pada awal abad ke-18 saat pertambangan resmi dibuka, yang mana kebanyakan orang-orang Tiongkok yang datang itu masih pemuda-pemuda yang jomblo-jomblo, belum punya istri. Kemudian mereka banyak yang menikahi penduduk lokal di Pulau Bangka, sehingga Tionghoa di Bangka itu sebagian besar merupakan peranakan yang bicara bahasa Hakka dicampur bahasa Melayu. Tionghoa Belitung itu dianggap lebih totok karena mereka datang di abad ke-19 dengan membawa istri dan anaknya. Mereka kemudian beradaptasi dengan kebudayaan Nusantara, antara lain dengan mengganti baju mereka dengan baju Nusantara kayak baju kurung dengan kebaya, celana dengan sarung. Mereka juga komunikasinya masih pakai bahasa Hakka. Penambangan timah yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok, Hakka dan Hokkien tidak saja berpengaruh terhadap pembentukan perkampungan Tionghoa di Pulau Bangka, akan tetapi orang-orang Tiongkok juga membawa adat istiadat, budaya, dan tradisi dari tempat mereka berasal, dan terjadilah proses asimilasi dan akulturasi budaya antara budaya orang Tiongkok dengan budaya orang lokal Bangka serta budaya orang Melayu. Memang banyak ya guys ya penambang-penambang Tiongkok yang didatangkan pada waktu itu, sampai generasinya itu
menyebar, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Tapi sekarang mereka sudah tidak bekerja sebagai penambang timah lagi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.